ada tidak satu kata yang menggambarkan perjuangan pemikiran Kakanda? Satu kata, kira-kira. Satu kata, harapan. Harapan, hope. Hope. Why? Kenapa, Kak? Karena bagi saya, satu-satunya yang memberikan saya energi, itu harapan. Seandainya tanpa harapan, ya saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kita menerima takdir tuh, bahwa takdirku saya begini. Saya adalah sebagai seorang anak yatim dari kampung dan seterusnya. Apa yang saya miliki? Saya tidak punya. Saya bukan dari Terah Sultan misalnya. Saya bukan dari tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup mumpuni. Anak kampung. Ya syukur-syukur aja pernah kuliah di sekolah di pesantren kan, di Makassar. Nah, tulang punggung keluarga, ayah sudah meninggal. Nah, terus apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya menerima takdir begitu? Maka saya harus membangun hope saya sendiri. Hope ini harus diiringi oleh usaha. Karena kata siapa tuh? Saya pernah menulis di satu artikel, saya menulis, karena harapanlah yang menjagaku tetap hidup. Oleh sebab itu agama itu selalu hidup ya. Karena selain dari ancaman, dia memberikan harapan. Harapan akan masa depan. Harapan itu selalu di depan ya. Dia tidak pernah di belakang. Oke, bicara tentang harapan, Kak. Salah satu buku yang Kakak tuliskan tentang korupsi. Tentang kira-kira korupsi. Apa harapan kita ini di Indonesia berkenaan dengan korupsi? Apalagi akhir-akhir ini marak lagi hakim MA ditangkap gara-gara korupsi. Gubernur Papua juga betul. tersangka kasus korupsi. Kira-kira relasi antara korupsi yang terjadi di Indonesia, realitasnya dan idealitasnya, itu harapan kita itu seperti apa, Kak? Ya tentu harapan kita tidak ada korupsi ya, itu harapan terbesarnya. Tapi persoalannya, faktanya kan korupsi merajalela, dan itu sebenarnya bukan saja di level elit, di atas, ya paling bawah Kak, Pak. Jadi cuma kelasnya aja yang berbeda. Di atas miliaran, di level nasional itu miliaran, di paling bawah itu 100 ribuan gitu. Misalnya kan, kita ngurus ke RT atau apa, Pak, minta tolong diurusin ke kelurahan ya, kasih tuh misalnya 100 ribu atau 50 ribu. Atau bukan kita yang kasih, atau dia misalnya, itu seolah-olah menjadi common, kesepakatan gitu. Dan itu kita terima begitu saja. Itu bagian dari korupsi loh, di levelnya. Nah, semakin dia ke atas, jumlahnya semakin besar. Kalau bantahannya adalah orang besar saja korupsi, masa kita mau diam saja? Contohnya kayak money politik nih, Kak. Misalnya dia bilang, kenapa kau terima uang suap? Kan uang yang menyuap dan disuap itu masuk neraka. Dia bilang kan, saya ini 1 tahun, 5 tahun dalam sekali saya terima uang korupsi atau uang suap. Sementara pejabat kita setiap hari. Bantahannya itu gimana? Iya, makanya kan ini bagi saya satu circle, satu lingkaran setan ya. Satu cara berpikir yang dalam lingkaran setan. Jadi kok korupsi saya juga begitu. Kemudian kenapa toh saya cuma 5 tahun, kapan lagi? Kapan lagi? You juga turun misalnya, para pejabat itu misalnya, setelah selesai saya pilih, kau akan tinggalkan saya. Mendingan saya ambil duluan di awal. Kan begitu sebenarnya asumsinya. Maka di mana sih titik persoalannya? Kan sebenarnya intinya di situ. Di mana sih titik persoalannya? Bagi saya persoalannya ini kompleks. Banyak mungkin yang menjawab secara normatif, ini karena moralitas apa dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya, ini bukan soal itu saja. Salah satu yang saya tekankan, atau 2 hal yang saya tekankan ya, ini persoalan mentalitas kita. Mentalitas terjajah. Semua mentalitas, semua masyarakat hampir di belahan dunia Asia Afrika yang pernah dijajah, punya pengalaman terjajah, itu hampir memiliki karakteristik yang seperti Indonesia nih. Inlander secara mental, dan mentalitasnya seperti mentalitas para penjajahnya, koruptif. Yang kedua, ini satu kondisi global sebenarnya yang mengarahkan kita, cara berpikir kita itu selalu bersifat instrumentalis dan individualistik.
instrumentalis dan individualistik menurutku seperti ini. Ukuran-ukuran kemanusiaan atau ukuran-ukuran kesuksesan itu selalu diukur pada ukuran-ukuran ekonomis, material gitu. Dan eksistensi individualis. Jadi ini dua relasi yang kuat ya. Nah, pertama secara filosofis misalnya, dia punya basic atau dasar filsafatnya individualisme atau individualistik ya. Yang kemudian yang kedua ini didorong oleh satu gagasan ekonomi yang instrumentalistik atau ekonomistik gitu. Nah, dua ini bersatu. Akhirnya, oke, akumulasinya atau tujuan-tujuan hidup ini seolah tujuan-tujuan personal yang akumulatif. Kan sebenarnya di situ titik dasarnya. Karena ini yang didorong, maka apa yang disebut dengan yang common, yang sosial, atau yang publik, itu diabaikan. Kan yang dianggap korupsi itu kan dia mengambil uang publik tuh, uang banyak orang tuh. Kalau person, itu namanya mencuri. Ini jauh lebih jahat nih, karena kejahatannya dan impact-nya itu bersifat sistemik. Tidak 1-2 orang yang dirugikan. Jauh lebih jahat, 1000 kali lebih jahat tuh para koruptor itu. Kalau rekomendasi yang kakak tawarkan di penelitiannya kakak terkait korupsi tersebut apa? Itu artikel pendek ya. Jadi itu satu artikel pendek dan sebenarnya tidak serius. Satu, almarhum Romo Heri siapa tuh? Priyono, betul. Itu menulis dengan sangat kritis sebenarnya soal gagasan bagaimana melawan korupsi itu. Sampai ke filsafat barat semua, sampai ke akar-akarnya. Saya lebih cenderung ke sana. Kalau dalam tulisan karena itu esai pendek, saya menjawabnya sebenarnya relatif lebih normatif ya. Karena saya mengarahkan dia pada upaya untuk membangun. Dia normatif tapi bukan normatif dalam pengertian sekedar ini ya. Dia juga normatif yang radikal gitu. Jadi yang radikal dan normatif ini kadang-kadang orang di luar menggunakan istilah ini secara serempangan ya. Bagi saya, satu hal kalau kita pengen memulai hal ini, itu tidak misalnya KPK ya, ngadain pendidikan anti korupsi dan seterusnya. Seolah-olah semua persoalan ini diselesaikan dengan pendidikan. Bagi saya, pertama yang harus diperbaiki adalah mentalitas tuh, tujuan negara ini. Pertama, setelah bagus mentalitasnya, kita membangun apa tujuan bersama. Tujuan bersama ini harus didorong sampai yang paling kecil. Jadi bagaimana pada intinya adalah kalau rekomendasi Aristoteles misalnya, bagaimana membangun virtue. Virtue itu keutamaan dari keluarga. Jadi misalnya kita dari kecil, dari anak-anak, bagaimana kita misalnya dari anak, dari lingkungan keluarga, itu mendorong itu virtue keutamaan. Misalnya saja contoh kecil, saya sebagai ayah, dari kecil, saya akan mendidik anakku misalnya, apapun yang dibawa ke rumah, bukan dari rumah, bawa dari luar, itu harus ditanyakan dari mana sumbernya itu, ngambil dari mana. Kemudian ayah juga itu harus komitmen dong. Jadi bagaimana membangun lingkungan yang paling kecil. Dan ini yang terpenting, elit mampu menunjukkan itu. Jadi misalnya dia bilang care kepada masyarakat tuh. Care-nya harus dibuktikan pada contoh yang paling konkret. Nah, bahwa dia berpihak pada publik misalnya. Oke, apa indikator-indikator kepublikan itu? Dia harus penuhi. Nah, ini yang menarik sebenarnya kalau kita bicara soal gagasan ya. Ini yang menarik dan banyak yang mengkutuk ini karena tidak tahu asbabul nusulnya sebenarnya. Comte yang merumuskan gagasan positivisme di dalam ilmu sosial. Auguste Comte. Jadi sebenarnya konteks bagaimana ilmu sosial yang dirumuskan Comte itu sebenarnya punya dasar karena ketika itu terjadi revolusi Prancis. Raja kemudian diturunkan, orang gagap. Gimana nih? Pengen menyelesaikan masalah.
di saat terjadi revolusi Prancis, struktur sosial itu berubah total. Tetapi mereka belum punya imajinasi gimana caranya membangun ini. Lahirlah pemikir-pemikir dan seterusnya. Salah satunya adalah Comte. Bahwa pembangunan ke depan negara Prancis ini harus bisa diukur. Nah, dia merumuskan sosiologi yang bisa terukur, ilmu sosial yang bisa terukur. Supaya ini bisa dinilai. Nah, jelas instrumen-instrumennya gitu. Oke. Jadi kakak bicara tentang positivisme dan aliran-aliran lain dalam filsafat termasuk sosiologi. Nah, backgroundnya kakak ini kan filsafat. Yang paling mempengaruhi pemikiran filsafat kakanda ini tokoh siapa? Kalau tokoh sulit ya saya ngambil satu nama. Tapi yang paling banyak mempengaruhi bukan tokoh filsafat. Kalau bisa disebut dia filsuf mungkin bisa juga, tapi jarang menyebutnya sebagai filsuf. Salah satu intelektual ya, saya sebutnya sebagai intelektual saja. Ada saya lihat buku sana Edward Said, itu salah satu yang mempengaruhi saya. Kedua misalnya ada Spivak, Gayatri Spivak. Itu sangat mempengaruhi pikiran saya. Filsafat yang lain mungkin salah satunya adalah ini kali ya, Gadamer. Kebetulan untuk tesis saya saya tulis etika religius etiknya Emmanuel Levinas, itu juga cukup mempengaruhi. Alasan mengapa mengambil background penelitian tersebut kira-kira apa? Sebenarnya kemarin yang kebetulan disertasi saya itu bicara soal epistemic violence ya, kekerasan epistemik. Sebenarnya bagi saya bisa dijelaskan dulu kekerasan epistemik itu apa Kak? Karena sangat teknis kayaknya nih istilahnya. Ya oke. Ya. Kekerasan epistemik. Kekerasan epistemik itu adalah upaya memaksakan satu jenis epistemologi tertentu terhadap objek pengetahuan yang bukan objeknya. Contoh kecil ya. Salah satu alat epistemologi itu mata. Nah, ketika mata ini dipaksakan ingin mendengarkan suara, itu satu kekeliruan tuh. Misalnya kan, kita masih sering dapat tuh orang berseloroh bilang, kalau Anda pengen menyamakan pembuktian Tuhan dengan pembuktian suara. Jadi kalau Tuhan itu pengen dilihat, coba buktikan adanya Tuhan. Katanya kan. Diiringi dengan, kalau begitu Anda buktikan dulu bagaimana Anda melihat suara. Ya ini dua hal yang berbeda. Karena suara itu tidak dilihat, dia didengar, alat indera lain yang menangkapnya. Memaksakan suara untuk dilihat itu bagian dari kekerasan epistemik. Itu rekomendasi dari penelitian Kakanda terhadap kekerasan epistemik itu seperti apa? Ya paling tidak bagaimana kita menjadi kritis dan menempatkan satu objek pengetahuan itu berdasarkan epistemiknya. Jadi epistemek itu berasal dari episteme tuh. Dia bukan sebenarnya dasarnya, kata dasarnya itu ketika dia berbentuk kerja, kata kerja dari Yunani itu artinya epistemai. Epistemai itu artinya mendudukkan sesuatu setepatnya. Berlaku adil. Kurang lebih begitu, adil terhadap pengetahuan. Kira-kira begitu. Berlaku adil terhadap pengetahuan. Kira-kira kezaliman pengetahuan apalagi yang saat ini lebih banyak mengemuka, khususnya di sosial media. Karena kan kita tahu bahwa aktivitas generasi kita saat ini lebih banyak di sosial media atau di dunia digital. Kira-kira contoh-contoh kekerasan epistemik di dunia digital seperti apa, Kak? Ya, bentuk-bentuk kekerasan epistemik itu sebenarnya banyak sekali dan itu hidup di sekitar kita. Kalau yang misalnya yang saya riset itu bagaimana misalnya pengetahuan lokal itu dipaksakan
dianalisis dengan cara yang literary minded. Jadi ini cara berpikir yang berbeda misalnya. Yang kedua, saya lihat ya, jadi ada satu tagline besar di dalam Latin itu. Nggak bisa diklaim bahwa ini di filsafat ya. Namanya verba volant scripta manent. Oke. Verba itu sementara, suara itu sementara, scripta manent. Nah, salah satu bentuk kekerasan epistemik misalnya, bagaimana yang lisan ini, itu diapresiasi sebagai satu karya. Oke, kan banyak tuh sekarang YouTuber menyatakan, bahkan bukan hanya podcast, mungkin dia bikin konten-konten prank, dia kemudian ia sebut sebagai karya. Kekerasan epistemiknya di mana? Ya, itu juga sih satu persoalan. Jadi menyebut dia sebagai karya, menyebut dia sebagai pengetahuan dan seterusnya. Sementara ada tuh indikatornya disebut pengetahuan. Pengetahuan itu beda dengan informasi. Kumpulan informasi yang berseliweran di media sosial itu belum tentu disebut pengetahuan. Syarat dari pengetahuan itu dia kumpulan informasi yang sistemik dan bisa diverifikasi ya, bisa dibuktikan atau dia bersifat rasional. Kalau dia sifatnya empirik maka bisa diverifikasi. Kalau dia sifatnya rasional maka alur logiknya itu dapat tuh. Nah, dia harus sistematis gitu, berdasarkan alur-alur logik ya, alur-alur logika gitu. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, ini sebenarnya agak mirip ya. Para perupah di ilmu seni, kadang-kadang karya-karya mereka itu bukan dianggap sebagai karya. Di dunia mungkin di media sosial banyak karya-karya teman-teman yang tidak dianggap sebagai karya. Karena apa yang dianggap karya misalnya hanya dengan buku dan seterusnya. Tetapi tidak sembarang juga semua apapun dianggap karya. Harus ada batasannya dong. Di situ perlu ada definisi tuh. Kita harus menyepakati mana batas karya. Dan batasannya adalah? Batasannya itu pertama ya. Memicu kita untuk selalu berpikir kritis gitu. Dia harus lahir dari nalar kritis kita dan memicu untuk tumbuh kembang. Yang dipicu ini pekarya atau yang mengkonsumsi karya? Baik yang membuat karya ataupun yang lain. Jadi bukan sekedar joyful ya, sekedar kenikmatan kita hahaha gitu, itu kemudian disebut sebagai karya. Meskipun ada yang hahihi itu karya, misalnya lawak dan seterusnya kan. Karena dia punya logiknya sendiri. Ketika dia terstruktur berdasarkan logiknya, mungkin bisa disebut sebagai karya. Nah, berbicara tentang kesenjangan kognitif Kak, di dunia sosial. Kesenjangan kognitif kurang lebih pengertiannya secara bebas adalah timpangnya daya nalar antara satu individu dengan individu lain yang berada dalam satu ruang sosial yang sama. Dalam hal ini contohnya ya Indonesia. Nah, misalnya kita lihat bukalah semua hal-hal yang viral, mulai dari YouTube trending, Google Trends, ataupun trending topik di Twitter. Maka yang kita dapati seperti dalam bahasa Kanda tadi yang lebih hahihi dibandingkan sesuatu yang sifatnya karya atau memancing nalar kritis kita. Minimal memancing nalar kritis kita kalau belum mampu mempengaruhi tindakan. Kan ujung dari karya kan bagaimana seorang attitude-nya baik itu pekarya maupun yang mengkonsumsi karya itu berubah. Kira-kira apa alasan kenapa hal-hal yang sifatnya hahihi itu lebih cepat viralnya dibandingkan sesuatu yang sifatnya karya? Ya sebenarnya sederhananya ya itu tidak memancing orang berpikir. Orang berpikir itu butuh energi. Itu apa ya, sesuatu yang joyful, menyenangkan itu, berhahi, itu seringkali kan lebih disenangi. Dan itu tidak butuh energi yang banyak ya untuk menerimanya gitu. Tapi apa ya, bagi saya nangkapnya pertanyaannya gini. Kenapa sih banyak orang Indonesia ini punya kecenderungan yang begitu dan tidak berbanding lurus, dengan orang yang mengonsumsi pengetahuan yang lebih serius kira-kira gitu, kemampuan literasi yang cukup bagus kira-kira begitu.
Ya, ini salah satu sebenarnya persoalan kita tuh di Indonesia. Kalau kita lihat saya nggak tahu persisnya ya, tapi coba dibuka data PISA, di data PISA itu bagaimana pendidikan di Indonesia. Kalau bicara soal orang bahagia di sekolah, anak-anak Indonesia itu, anak-anak yang belajar di Indonesia itu sangat tinggi kebahagiaannya di sekolah. Tetapi ketika angka literasi mereka diperiksa tuh, dia terbilang yang rendah, baik di sains ataupun sosial. Kalau indeks literasi terakhir Kak yang kami akses, Indonesia itu berada di posisi 61 dari 62 negara yang disurvei. Jadi kita cuma satu step di atas Botswana. Botswana ini negara sub-Sahara Afrika. Nah parahnya ketika indeks literasi kita rendah, konsumsi digital kita tinggi sekali. Iya. Rata-rata dunia cuma 4 jam per hari screen time-nya atau durasi layarnya. Kita itu 8 sampai 12 jam. Jadi kombinasi antara indeks literasi rendah di satu sisi sama konsumsi digital yang begitu tinggi, lahirlah generasi hoax, generasi ya literasinya rendah. Betul. Nah, pertanyaan saya Kak, kalau memang orang Indonesia itu lebih suka hahaha karena kognitif atau karena itu lebih mudah ditangkap oleh daya kognitif kita, bagaimana seandainya orang-orang yang diharap dalam hal ini komunitas intelektual, katakanlah aktivis, justru mereka yang senang mengkonsumsi sesuatu yang HI, mulai dari game, perjudian, nonton hal-hal yang tidak berfaedah dan sebagainya. Satu kata kunci saya ya, mereka dipertanyakan aktivismenya. Dan saya stressing ya, ini bukan saja di dunia aktivisme, di dunia akademik pun demikian. Mereka punya kecenderungan itu, misalnya mahasiswa ya, atau jangankan itu, misalnya dosen punya kecenderungan, jadi enggak sedikit tuh informasi-informasi misalnya di-share oleh dosen informasi-informasi hoax. Karena ini kita tumbuh di dalam satu iklim, satu dunia yang memang tidak mendorong tumbuh kembang otak atau tumbuh kembang analisis tuh. Saya ambilkan contoh ya. Kita belajar agama misalnya, itu dari kecil, dari SD kita diajari soal bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, sampai masuk perguruan tinggi, ngajarin itu terus. Contoh kedua, dari kecil itu dikasih seragam tuh. Anak SD harus pendek rambutnya dan seterusnya, sampai perguruan tinggi rambut dan pakaian aja terus yang diurus. Maksud saya, pendidikan kok hanya sekedar uniform aja kan, soal seragam aja yang kau persoalkan, soal tampilan fisik gitu. Kok tidak pernah mempersoalkan apa isi otaknya mahasiswa tuh? Yang perlu dibangun bisa bagi saya, daripada sekedar memperhatikan itu, kau coba tuh perhatikan kognisinya. Misalnya di anak usia dini, Arab bisa berbincang tuh para ahli pendidikan. Untuk anak usia dini, itu apa yang penting bagi mereka? Misalnya, mereka penting adalah pembentukan habit atau pembentukan karakter tuh. Yang dibangun, jangan ajari mereka matematika dulu, habit. Misalnya belajar aja misalnya sama Jepang, mana tuh ada anak-anak diajarin 1 tambah 1 atau 10 kali 5 berapa? Nggak ada tuh. Diajarin gimana caranya ngantri. Diajarin gimana misalnya lewat di zebra cross misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana membangun kepekaan. Kita ngajak misalnya mereka ke panti jompo dan seterusnya. Itu membangun kepekaan sosial. Bukan ini dipaksa dari awal. Kognisi. Jadi banyak yang pintar, tapi gimana ya, tidak punya attitude dan tidak punya kepekaan sosial tuh. Nah, berikutnya, misalnya di SMP, SMA, itu baru bagi saya harus kita dorong tuh kemampuan kognisi. Tapi itu saja, SMP, SMA di sini uniform, perilaku dan seterusnya, attitude aja yang diperhatikan di SMP, SMA. Apalagi yang diperhatikan? Uniform, seragam ya, kerapian yang sifatnya normatif, kemudian hafalan. Itu kan sistem pendidikan kita. I got your point. I mean, kan kita berharap organisasi sebagai
sentra pendidikan non formal Ya. itu menjawab kebutuhan kita, Kak. Ya. Makanya misalnya kita ber-PMI, Ya. or anything else, kemudian kita bilang, wah di sini saya dapatkan jiwa, saya bisa baca buku dan sebagainya, saya bisa berdiskusi. Tapi yang terjadi sekarang, ketika kita mendapatkan oase pengetahuan di organisasi, dan kita berharap pada para organisatoris ini, justru mereka lah yang kemudian juga berhai atau bertindak kekanak-kanakan. Saya mungkin bisa mengambil analogi ketika seorang ahli agama justru dia yang melakukan dosa-dosa besar. Betul. Itulah yang dilakukan organisatoris justru bertindak seperti orang-orang pada umumnya juga. Ya, kita mungkin ada di fase itu ya, dan itu hampir jadi satu fenomena yang common, yang umum, yang hampir terjadi di mana-mana. Makanya kan di dalam agama itu sangat dikutuk sama Tuhan tuh. Orang yang melarang ini itu, sementara dia sendiri yang melakukannya. Itu sangat dikutuk sama Tuhan. Nah, di dalam misalnya kita sudah membangun imajinasi soal idealisasi atau soal idol ya lah. Dia menjadi idol kita. Tiba-tiba itu kan cara melihat kita dari jauh. Begitu dia dekat, kok cuma gini ya? Tapi bagi saya, bagi orang yang pengen tumbuh, ketika Anda sampai pada titik tertentu menjadi itu, kau harus mampu melampauinya. Jadi kayak misalnya ya, ketika kau sudah sampai pada tahapan bahwa cuma begini Jipale. Kalau begitu, kau mampu menilai itu, kau harus mampu melampauinya. Jangan terbawa pada apa yang kau idolakan. Misalnya kau harus berganti idola. Fase awal di dalam pendidikannya Plato itu adalah peniruan, imitatif. Gitu. Dengan lewat mana? Membangun idol. Ketika sampai di level idol, kita mungkin akan mengatakan, idolku cuma segini. Kita harus berganti idol baru. Itu harus diganti sama yang ini. Dan sebenarnya disinilah perlunya ya, ada mentor tuh. Kita perlu mentor dan seterusnya. Ketika mentor ini tidak cukup, maka kita harus berganti mentor. Tapi personal ya, jangan juga lupakan yang mentor sebelumnya. Ya, betul. Berbicara mengenai mentor atau idol, Kak. Kan kalau dalam Islam ada uswatun hasanah. Hal ini Rasulullah SAW. Nah, mestinya kan itu bisa menjadi mentor kita secara universal. Ya. Pun kita harus pahami juga bahwa ada mentor-mentor yang sifatnya partikular di samping keseharian kita. Karena kan Rasul tidak bersosmed. Kita pasti cari idol-idol yang kira-kira bersosmed itu. Gimana tuh? Bagaimana kira-kira idol kita dalam memandang hiburan atau gaming dan sebagainya. Nah, kakak tadi sempat mengkritisi pendidikan formal kita yang sifatnya cuma simulakra aja gitu. Bagaimana kemudian ini uniform dan sebagainya. Nah, saya kembali lagi pada organisasi non formal yang menjadi tumpuan atau harapan kita, tanda kutip harapan. Dan mungkin harapan itu yang menjadi perjuangan kakak itu bisa saja bermula dari organisasi juga kan. Betul. Nah, tetapi ketika organisasi juga melakukan simulakra yang sama, misalnya contoh nih Kak ya, LK1 Basic Training, dia membawakan materi yang dibawakan oleh seniornya 10-20 tahun yang lalu. Itu aja terus rantai-rantai setan yang kemudian kita. Tidak ada novelty, tidak ada kebaruan, tidak ada konsep baru. Justru yang ada adalah keterbelakangan. Padahal perkembangan teknologi ini kan eksponensial nih. 1, 2, 4, 6, 8, 16 dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya Kak, apa yang harus dilakukan sama aktivis-aktivis yang dalam tanda kutip sebenarnya harapan atau tulang punggung dari masyarakatnya? Apa yang harus dilakukan? Bagi saya ya, satu yang hilang tidak hanya di dalam dunia aktivisme, tapi juga di dunia akademik ya, masyarakat secara luas, itu adalah kehilangan refleksi. Kita entahlah ya, karena itu tadi selalu dipertemukan dengan sesuatu yang instan dan ya joyful gitu. Ya kenikmatan yang sifatnya sementara ya. Pada akhirnya itu
daya kritis kita yang diperoleh melalui proses refleksi itu hilang. Soalnya gini, model kekaderan yang kita jelaskan tadi, itu adalah satu fenomena. Jadi model-model kekaderan yang berlangsung saat ini itu adalah pola yang berlangsung 20 tahun lalu gitu. Dan sayangnya itu nggak dievaluasi. Kenapa nggak dievaluasi? Karena dia tidak melakukan refleksi itu. Kenapa tidak melakukan refleksi? Karena dia selalu disibukkan dengan hal-hal yang apa aja gitu, yang terlalu peduli sama hal yang profan. Akhirnya untuk melampaui behind profan, dia tidak sampai. Dia selalu diperhadapkan. Kemudian yang kedua, independensi itu. Syarat bagi orang untuk melakukan refleksi mendalam, satu, harus otonom dong, harus independen dong. Harus merdeka. Harus merdeka dong. Jadi misalnya di organisasi tertentu ya, saya sering kali memberikan labeling kepada mereka. Oh, kau dari organisasi? Oh iya ya, itu paham kakandaisme ya. Jadi satu paham baru, pokoknya apa dibilang kakanda itu jadi. Padahal kakandamu sendiri tuh, tanda kutip, itu menyuruh Anda untuk otonom, independen dalam berpikir. Di dalam beberapa hal, Anda senior, saya tetap akan menghargai itu. Tetapi di dalam pemikiran, di dalam gagasan, kita bisa berdebat. Karena ini persoalan aksesibilitas kita terhadap pengetahuan. Analisis kita, refleksi kita terhadap realitas-realitas sosial yang kompleks. Di situ, pada makam tertentu, ya kita bisa berdebat. Aristoteles dan Socrates aja berdebat misalnya. Kenapa kita tidak? Nah, dialektika dan dinamika yang kritis ini antar generasi itu tidak berlangsung. Misalnya dalam konteks HMI, saya lebih spesifik ya. Cak Nur, di masa Cak Nur, itu tidak tunggal tuh gagasan Cak Nur. Ada Ahmad Wahib di Jogja. Ada siapa tuh di Bandung. Itu mereka saling berdialog, mereka saling berdebat. Tidak saja melalui lisan, tetapi melalui tulisan. Itu yang tidak hadir tuh. Mungkin teman-teman HMI itu jarang sekali ya membaca. Ada satu buku, itu kumpulan esai, antologi tulisan. HMI menjawab tantangan Saman. Kalau kita misalnya lebih spesifik di HMI, salah satu yang menulis di dalam itu Cak Nur, Nurholis Majid. Dia menjawab tuh di dalam tulisan itu bahwa NDP yang dirumuskan olehnya itu tidak relevan lagi 25 tahun ke depan. Makanya kita kan perlu ingat ya, ada dua konteks tuh di dalam melihat satu gagasan, satu pemikiran. Satu, konteks of discovery-nya, dan yang kedua konteks of justification-nya. Dua hal ini saling berkaitan. Nah, untuk membaca Cak Nur merumuskan NDP misalnya, Anda harus paling tidak melihat dua konteks itu. Gagasan apa yang mempengaruhi Cak Nur, kondisi sosiopolitik apa yang mempengaruhi Cak Nur. Kedua, bagaimana dia menjustifikasi NDP. Toh dia sendiri yang ngomong tuh, bahwa 25 tahun ke depan NDP pasca dirumuskan ya, ini mungkin tidak relevan lagi. Di zaman itu nggak ada model begini nih, podcast. Tidak ada media sosial, tidak ada Facebook dan seterusnya. Kondisi sosial kita mungkin tidak setimpang saat ini. Kita timpangnya di Indonesia ini tinggi sekali ya. Nah, di zaman itu kondisi umat dan kondisi kebangsaan atau kondisi sosial warga negara ya, di dalam konteks itu Cak Nur merumuskan NDP. Sekarang lebih kompleks. Nah, kok masih yang dulu tuh? Kok nggak ada upaya mereformasi atau mereformulasi satu nilai baru yang relevan dengan konteks zaman? Toh dia bukan kitab suci yang tidak bisa dibongkar, diubah. Itu sangat mungkin. Berbicara mengenai sesuatu yang tidak bisa diubah, Kak, itu kan erat kaitannya dengan penyesalan ya. Pertanyaan saya, Kak,
dalam konteks pendidikan, apa penyesalan terbesarnya Kakanda? Sehingga itu bisa jadi pelajaran untuk teman-teman. Bilang, waduh, saya sangat menyesalin kenapa dulu ini saya tidak ubah ini dan bla bla bla. Penyesalan terbesar. Saya selalu melihat sisi lain dari hidup. Ya. Jadi hampir di dalam pengalaman hidupku tidak ada yang saya sesali. Ya. Kenapa? Jika itu perlu disesali ya, maksudnya kita seolah-olah menyalahkan masa lalu gitu. Oke. Saya pengen mungkin ketika dia dilihat dari satu perspektif toh akan begitu terus, maka mungkin saya akan menggesernya di pihak lain untuk melihat dimensi lain yang mungkin punya impact besar sama saya. Kayak begitu. Maka dari itu ya tidak ada yang perlu disesali. Ini adalah proses yang spesifik. Kalau saya geser Kak, tidak ada yang perlu disesali. Kira-kira jika waktu bisa diulang, apa yang kira-kira satu hal dalam pendidikannya Kakanda ini yang menurut Kakanda saya ubah ini deh, gitu loh. Personal atau apa? Even itu personal atau publik atau bebas aja sih Kak. Personal ya, mungkin seandainya ini, maka ada dua alat ya dalam pengetahuan itu yang penting. Ya bahasa ya, bagi saya dia adalah satu kunci itu. Saya dulu di IMIM itu tidak memaksimalkan waktu itu untuk dalam belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena relatif di pesantren itu adalah satu medium, satu kesempatan emas gitu. Dibandingkan kita ke Pare, Kediri misalnya belajar di sana, padahal kita 6 tahun di situ dan kita dapat fasilitas ya. Kenapa enggak di situ aja? Dan mungkin saya tapi kan bukan menyesali ya. Kenapa tidak memaksimalkan itu, meskipun itu berkonotasi penyesalan. Karena meskipun saya tidak melakukan itu, kan intinya saya melakukan hal yang lain mungkin ya. Tidak memaksimalkan itu, tapi saya memaksimalkan yang lain. Ya kira-kira kayak begitu. Kalau yang sifatnya luar, di luar diri ya, outside. Yang sifatnya publik lah. Publik. Saya hampir belum punya daya tuh. Maksud saya, upaya untuk merubah itu kan kita harus punya power. Tapi hal yang kecil sebenarnya saya sudah lakukan semaksimal mungkin. Misalnya kajian rutin dan seterusnya ke teman-teman. Saya melakukan sharing gitu. I see. Kalau supaya adil Kak, karena tadi kita berbicara tentang apa yang tidak bisa diubah atau katakanlah rasa sesal. Kira-kira apa kebersyukuran yang paling Kakanda syukuri, bilang alhamdulillah saya memilih jalan ini, yang kira-kira mungkin punya impact kepada orang lain? Jalan yang saya syukuri ya. Sebenarnya sejak saya terakhir itu bagi saya adalah satu kesyukuran. Itu kesyukuran karena Tuhan menghadirkan saya di semesta ini. Eksistensi adalah sebuah kesyukuran. Eksistensi adalah kesyukuran tentu saja. Kira-kira begitu kata Heidegger ya. Nah, karena bagi saya gini, saya orang yang bertuhan. Mungkin Tuhan punya maksud menghadirkan saya di dunia ini, punya peran dan seterusnya. Meskipun itu bisa dibilang enigma ya, dia satu yang masih selalu teka-teki. Itulah yang selalu kita singkap hari per hari. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah kepekaan di dalam membangun refleksi. Bagi saya itu sangat kepekaan terhadap membangun refleksi. Mungkin teman-teman di studio ada yang peka untuk membangun refleksinya. Siapa tahu ada pertanyaan. Bung Sapri? Melki? Albar? Nah, saya lanjut Kak. Kira-kira apa 3 rekomendasi buku dari Kakanda yang kira-kira wah lu harus baca nih buku sebelum lu mati?
Saya relatif apa namanya? Mungkin fokus. Ini bisa jadi karena saya sekarang di sini. Iya. Bisa jadi besok lain kan? Iya. Nah, Oke, saat ini aja dulu deh ya. pokoknya Kira-kira tiga satu tuh. rekomendasi buku ya. Bukunya Fanon, Fanon judulnya White Skin and Black Mask. itu bicara tentang Bagaimana di negeri-negeri terjajah tuh dibentuk. Makanya ada yang menarik tuh kata Fanon di sana, bahwa bagi orang yang terjajah terdapat cacat ontologisme. Bayangkan kalau ontologisme yang cacat ya. Nah, kira-kira kayak begitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Kedua, Edward Said, Orientalismenya Said. Ya cukup tebal ya, Bro Sapri sebagai penikmat Said juga. Iya. Oke. Kenapa dia berusaha untuk membuka tabir antara dunia timur dan dunia barat yang terpetakan secara taken for granted. Dia kemudian menggugat itu. Dan bagi saya Said itu adalah salah satu intelektual yang konsisten. Orang yang sangat konsisten. Kenapa sangat konsisten? Dia bukan intelektual menera gading tuh. Dia mengkritik Sartre, dia mengkritik Simone de Beauvoir, bahkan mengkritik Foucault tuh. Bahwa kritis-kritisnya Foucault ketika diperhadapkan dengan kenyataan begini, dia mengabaikannya. Oke. Dan Said kayaknya ini bukan beragama Islam ya kan? Bukan. Jadi Islam. jadi kakak memilih Said bukan karena preferensi agama. Bukan. Si Said itu Kristen, tetapi dia berpihak tuh pada Palestina. Contoh intelektual yang berpihak tuh itu Said. Dia bukan intelektual menara gading yang memilih netral. Karena bagi saya bullshit itu netralitas. Dia berpihak pada kebenaran. Berpihak pada apa yang dia yakin. Kira-kira yang begitu. Dan rekomendasi yang ketiga? Rekomendasi yang ketiga apa ya? Saya mau cari-cari yang ringan ya. Fanon, Edward Said. Nah, silakan dicatat ya, teman. Mungkin nanti editor juga tambahkan itu rekomendasi-rekomendasi di videonya. Islam dikit lah kak. Ya, kan tadi sudah bahas. Islam. Jadi kita digugat sama teman-teman aktivis. Islam dikit ya. Mungkin yang basic itu apa ya? Bacaan saya yang awal-awal itu Jaludin Rahmat, Rekayasa Sosial. Reksos ya. Reksos. Wajib itu. Kita sudah baca itu. Mungkin para beginners ya, para pemula itu bisa Reksos jadi rekomendasi rekayasa sosial. Tentang fallacy ya, kesalahan berpikir. Beberapa kesalahan berpikir. Jadi rekayasa sosial itu hanya bisa syaratnya beberapa syaratnya memperbaiki cara berpikir tuh. Dia juga nih untuk membantah para aktivisme yang cuma ngomong doang dan tidak pernah baca. Seolah-olah yang dianggap gerakan itu hanya turun ke jalan apa dan seterusnya. Padahal dunia sudah berubah. Ya, turun ke jalan itu adalah konsekuensi daripada pengetahui. Said itu ikut dalam gerakan melempar Israel waktu itu dari konsekuensi pengetahuannya. Mengetahui itu punya konsekuensi. Jangan tidak tahu apa-apa, kemudian tiba-tiba turun. Anda harus punya data dong. Dan harus punya paling tidak, ini loh problemnya. Kira-kira alternatif, paling tidak menawarkan ya alternatif. Meskipun itu bukan tugasnya. Memberikan alternatif. Ini loh alternatifnya. Kira-kira kayak begitu. Bukan sekedar ngomong doang, ledak-ledak, tapi kayak tong sampah tuh. Atau tong kosong tuh. Nah, kira-kira kayak begitu. Oke kak, karena waktu juga, apalagi kakanda ini sibuk, mungkin terakhir kak sebagai closing statement, ada tidak yang belum kami tanyakan, tetapi menurut kakanda, wah penting banget ini, merupakan insight bagi teman-teman. Kira-kira apa itu? Saya membaca temanya, kesenjangan di kesenjangan kognitif di dunia maya. Mungkin tadi terpotong ya pesannya bahwa terjadinya kesenjangan ini karena sebenarnya kognitif gap di media sosial ini karena sebenarnya pada konteks nyatanya ya kita ini
masuk di dunia maya ini betul-betul dunia baru. Iya. Dunia baru yang tidak memiliki memiliki standar kualifikasi. Pada intinya gini, semua orang bisa masuk ke sana. Iya. Dia menjadi dunia baru yang tempat orang berjumpa, kira-kira begitu. Sayangnya, dunia baru ini betul-betul bebas, sebebas-bebasnya. Dan orang datang ke sana semau-maunya. Termasuk misalnya banyak orang-orang urban yang datang yang tidak tahu persoalan. Akhirnya dia mengumbar segala sesuatunya, padahal dia orang-orang ini belum memperoleh. Pada intinya gini, kita ini daerah yang terbuka di satu pihak, tapi di pihak lain kita tidak punya kemampuan literasi media sosial yang cukup mumpuni. Maksudnya kemampuan literasi sosial media yang paling sederhana gini, dia tidak mampu membedakan mana yang ruang publik, mana yang ruang privat, atau bahkan mana lingkaran informasi yang bisa dikonsumsi di lingkaran keluarga. Semua yang privat itu menjadi publik tuh di situ. Semua apapun, makanya yang terjadi adalah flexing apa dan seterusnya. Informasi bertaburan tuh. Tetapi kita tidak mampu memilah informasi mana yang benar dan yang salah. Karena apa? Kemampuan literasi kita itu sangat rendah. Mestinya ketika masuk di sana, kita harus dipersiapkan tuh. Kemampuan harus didukung tuh. Baik secara kultur, sosial, bahkan politik. Itu harus didukung. Nah, banyak masyarakat urban di sana tuh masuk di wilayah ini, kawasan ini nggak ngerti sama sekali. Akhirnya crowded dan bahkan itu hanya dipenuhi oleh sampah. Nah, yang terpenting bagi saya untuk menutup obrolan kita itu tadi adalah membangun ulang literasi digital. Literasi digital itu bukan soal baca ini ya, tetapi bagaimana memanfaatkan sosial media atau dunia maya itu sebaik-baiknya berdasarkan fungsinya. Mungkin itu. Oke, Kak, terima kasih. Waktu yang sangat berharga. Semoga ini bukan yang pertama. Mudah-mudahan. Insya Allah kita akan lanjut di diskusi-diskusi berikutnya. Siap. Semoga berkah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you undangannya. Thank you, Kak.